Silakan masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk Mas. Iya. Oke. Dengan Mas Bima ya. Iya. Dan sudah lama tidak bertemu juga. Iya Pak. Bagaimana kabarnya? Baik Pak. Baik. Oke. Kira-kira aktivitas hari ini tuh, beberapa hari itu gimana Mas Bima? Ya sama aja juga seperti kemarin-kemarin ya. Tiap hari masuk kuliah, habis itu hobi lah, lebih. Masih lakukan hobi. Gak ada aktivitas lain? Gak ada sih Pak. Kalau boleh tahu Mas Bima dari mana? Dari rumah sih Pak, kebetulan hari ini. Dari rumah, dari kampung atau benar-benar dari Solo? Dari kos maksudnya Pak. Oh, sebenarnya Mas Bima itu asli dari orang mana sih? Asli dari Ponorogo Pak. Ponorogo nih. Ponorogo Jawa Timur ya berarti Mas? Iya. Terkenalnya sate. Iya. Nah, jadi untuk sesi hari ini kan ini masuk ke sesi kedua ya Mas. Mas Bima datang ke sini secara sukarela kan? Iya juga Pak. Oke, nah Mas Bima datang ke sini secara sukarela. Saya akan membimbing konseling hari ini juga. Saya akan membimbing konseling hari ini juga. Lalu nanti Mas Bima akan menandatangani info konsep untuk sesi konseling hari ini, bahwa kesepakatan kita itu kesepakatan kalau Mas Bima itu datang konseling hari ini secara sukarela. Mas, oke, jadi gimana Mas dengan setelah sesi konseling terakhir, apakah sudah mendingan? Sudah mendingan Pak. Sudah mendingan, Ya. sudah mulai menerima. Sudah mulai menerima sih. Tapi masih kadang-kadang susah menerima juga. Ya kadang ya satu dua lah yang masih belum bisa menerima. Mungkin dari sering sampai 1 sampai 10 deh Mas, di rating aja, kira-kira Mas Bima masih nggak menerimanya dalam kisaran angka berapa? Tidak menerimanya ya. Iya. Ini nggak menerimanya di bawah 5 mungkin Pak. Berapa 5? Oke, jadi kita hari ini masuk ke teknik cinema counseling. Jadi saya akan ngasih cuplikan film tentang masalah yang Mas Bima alami. Tentang ini adalah film tentang emosi, dimana ini nama filmnya Insiden Talk, bisa dilihat terlebih dahulu. Semoga.
ceritanya itu tokohnya itu sedang pindah rumah. Setelah selesai melihat cuplikan dua film tadi, mungkin dari Mas Bima sendiri kira-kira bagaimana emosi yang dilihat dari film tersebut? Emosinya sih jadi tampak beda-beda ya. Ya, beda-beda. Tiap warna kayak ada emosinya sendiri. Iya. Gitu. Nah, mungkin kalau misalnya nih Mas Bima bisa dijelaskan dari sudut pandang melalui film tersebut, kalau Mas Bima menerima kritik itu bagaimana? Awalnya sih kayak yang mana ya? Yang saya lupa juga. Tapi bukan yang selalu mengkritik, bukan yang selalu marah sih kayak. Yang tengah-tengah berarti. Iya, yang tengah-tengah. Sebenarnya kalau yang di video di cuplikan tersebut kayak ada
beberapa macam emosi lah, terutama yang merah kan udah kelihatan mengatakan. Jadi kayak diberatkan kalau dalam manusia itu kayak kita itu mempunyai beberapa emosi juga dan bisa berubah setiap waktu juga. Nah, mungkin saya harap Mas Bima juga melakukan seperti apa yang ada di film tersebut. Jadi tidak harus selalu marah atau kecewa atau mungkin sedih. Jadi mungkin bisa dilakukan seperti yang ada di film, kayak contoh bisa memberikan ide atau mungkin mulai bagaimana cara menerima kritik tersebut. Jadi seperti itu. Nah, menurut Mas Bima sendiri, kritik itu sebenarnya bertujuan menjatuhkan atau justru membantu? Setelah saya pelajari sih sebenarnya banyak kan juga membantu sih Mas. Membantu ya? Ya. Jadi selama sesi konseling terakhir kemarin, Mas Bima sering melakukan kritik dari dari teman Mas Bima sendiri. Ya saya setelah konseling kemarin saya mulai memikirkan kan, oh ya benar juga ya, kalau maksud mereka jadi ya mungkin mulai kemarin itu ya sedikit-sedikit saya akan lah menurut saran mereka ini. Nah, misal nih Mas, kalau misal Mas Bima kalau ada kritik lah, kalau misal dalam film tersebut, kira-kira Mas Bima bakal ngelakuin apa? Ya mungkin kayak kalau sekarang sih lebih ke memandang, oh iya ya ternyata ini tuh kayak yang tadi yang selalu memberikan ide baik kita di film kan, dia lah selalu berpikiran positif kan. Ya. Nah, mungkin kalau sekarang sih saya lebih berpikiran positif ke mereka yang ngasih saran sih. Yang ngasih saran. Jadi sebelumnya Mas Bima tidak selalu berpikir positif kepada yang ngasih saran. Ya, sebelumnya kan saya kadang menolak juga. Kira-kira dari cuplikan dua film tersebut, Mas Bima mendapatkan apa kira-kira dari film tersebut, pesan-pesannya? Kalau terlebih pesannya ya kayak ya meskipun kita ada pikiran kadang emosi yang mau marah atau gimana, tapi kan di film tersebut juga dijelaskan kayak janganlah kita pasti punya cara yang buat pikiran kita jadi lebih baik. Intinya ada pikiran yang baiklah daripada kita harus marah gitu. Nah, misal kalau dari film tersebut dikaitkan dengan masalah Mas Bima, kira-kira bagaimana ke depannya? Ya kedepannya jadi kayak saya harus menerima semua saran kritik itu kayak kita harus melihat dari sisi positifnya sih, gak bisa langsung kita tolak mentah-mentah. Nah, setelah menonton film tersebut, kira-kira pandangan Mas Bima tentang mengenai kritik dan saran bagaimana? Pandangan saya ya kayak ya nggak apa-apa sih kita harus menerima saran dan kritik, soalnya kan saran dan kritik itu niatnya juga baik, bukan untuk menjelekkan atau untuk merendahkan gitu. Jadi Mas Bima merasa kalau kritik dan saran itu sekarang sudah bertujuan baik-baik buat Mas Bima sendiri ya? Iya, tujuannya itu pasti buat baik diri sendiri lah.
Cuman kalau misalnya Mas Bima, kalau misal ada teman memberi kritik atau saran yang menjatuhkan Mas Bima atau gak baik buat Mas Bima sendiri, bagaimana merespon hal tersebut? Apakah Mas Bima akan marah atau bagaimana? Kalau setelah ini sih ke depan ya mungkin saya lebih ke ini sih, mengambil sisi positifnya sih. Mungkin mereka nggak bermaksud untuk menjatuhkan, tapi kan intinya ke depannya itu buat baiknya saya sendiri juga gitu. Nah, untuk sesi teknik sinema konselingnya sudah bagus ya, Mas Bima tadi sudah menyimpulkan dari cuplikan film yang saya kasih sudah cukup juga tentang beberapa emosi, terus bagaimana mengenai pandangan kritik dan saran juga. Mas Bima juga sudah mulai menerima kritik dan saran dari teman-teman Mas Bima, kalau kritik dan saran itu ternyata baik buat Mas Bima sendiri. Mungkin saya ingin tanya, kalau misalnya kan Mas Bima sudah menerima, jadi misal kalau ada satu komentar negatif dari atau kritik negatif lah dari Mas Bima sendiri, apakah itu benar-benar menentukan diri Mas Bima sendiri atau bagaimana? Mungkin kalau kritik yang negatif menurut saya ya apa-apa sih mereka mengkritik negatif, tapi kan belum tentu saya begitu juga. Belum seperti itu sih. Iya. Oke. Terus Mas Bima apakah pernah berpikir kalau semua orang itu memikirkan kesalahan Mas Bima sepanjang hari atau suatu waktu lah? Kalau dulu mungkin iya ya, tapi mungkin sekarang kayak yang pasti setiap orang kan punya salah juga, pasti juga bakal endingnya juga mesti juga banyak lupa, tapi kadang mungkin sudah memaafkan gitu. Jadi sudah benar-benar sudah legowo ya Mas? Iya. Tapi kalau misalnya Mas, kalau misal sebenarnya orang lain ini sudah berubah dengan kejadian tersebut, kalau Mas Bima itu berbuat salah pada teman Mas Bima lah, tapi Mas Bima sendiri masih memikirkannya, bagaimana? Ya mungkin kalau mereka sudah melupakannya atau memaafkan, tapi kalau dari diri saya belum, ya berarti ada perlunya kita harus ketemu lagi buat meluruskan lah gitu. Jadi sebenarnya saya ingin menjelaskan kembali kalau sebenarnya kritik itu sebenarnya kritik dan saran itu baik juga buat Mas Bima sendiri. Kalau kritik itu nggak harus selalu bisa membangun, cuman tergantung Mas Bima sendiri bagaimana cara menanggapinya, bagaimana. Lalu untuk kadang kan Mas Bima juga merasa kalau satu kritik itu bisa mengubah dunia Mas Bima itu kayak gimana ya, benar-benar untuk jatuh. Nah sebenarnya nggak seperti itu. Jadi kalau misal ada kritik dari teman ke Mas Bima sendiri, mungkin Mas Bima meresponnya mungkin dengan santai aja. Kalau satu kritik ini sebenarnya ini benar-benar ingin membangun diri Mas Bima sendiri, baik buat Mas Bima sendiri. Jadi misalnya Mas Bima, kalau misal ada benar-benar masukan yang nggak sesuai sama Mas Bima, mungkin Mas Bima akan bagaimana? Mungkin saya bisa mengiyakan tanpa menolaknya sih.
Mas tetap akan mengiyakan. Ya, setidaknya kita juga menyinggung perasaan mereka yang sudah mengasih kritik ke saya sendiri, jadi saya mengiyakan. Bagaimana kalau misal diubah dengan misal Mas Bima mungkin mengiyakan, cuman mungkin Mas Bima juga bisa menjelaskan kenapa Mas Bima kayak nggak bisa melakukan saran tersebut. Iya sih, harusnya begitu sih Pak. Kayak saya menolak, tapi saya juga harus menjelaskan, bukan malah mengiyakan. Kalau mengiyakan kan takutnya mereka juga ya kita kalau nggak berubah sama aja kan nggak enak juga. Mungkin itu bisa dilakukan kedepannya kepada teman Mas Bima jika Mas Bima mendapatkan kritik dari teman Mas Bima sendiri. Oke. Mas Bima sendiri apakah sulit menyampaikan pendapat kepada teman sendiri? Enggak sih Pak, kalau saya justru sering mengungkapkan pendapat sih ke kawan-kawan. Sering mengumumkan pendapat. Ya. Misal ada orang yang benar-benar nggak kenal tiba-tiba mengkritik Mas Bima, bagaimana? Apakah tetap Mas Bima akan menyampaikan pendapat Mas Bima atau apakah tetap dipendam sendiri? Kalau nggak kenal sih lebih dimaklum sendiri juga. Mungkin ada momen nggak Mas kalau misal ada situasi kayak Mas Bima itu benar-benar takut lah dikritik sama orang lain? Ada sedikit sih, tapi mungkin itu hanya 1/10. Jadi kemungkinannya dikit banget Ya, ya. benar kecil. Jadi aman ya. Kalau Mas Bima menerima kritik, bagaimana respon Mas Bima sendiri untuk sekarang? Untuk sekarang lebih ya menanggapi sih, antara oh iya makasih ya sarannya. Oke, sebenarnya tadi Mas Bima juga sudah mencontohkan kalau Mas Bima itu mencontohkan perilaku asertif, jadi mana Mas Bima itu kayak terima kasih atas masukannya, mungkin saya akan mencoba memperbaiki lagi, mungkin terus mungkin Mas Bima juga mengingatkan terima kasih atas masukannya juga sama teman-teman Mas Bima sendiri. Nah mungkin kita melakukan role play dulu ya Mas, bisa. Jadi saya memberi kritik Mas Bima, nanti Mas Bima akan meresponnya bagaimana. Jadi saya mungkin akan memberi kritik seperti Mas Bima minta tolong buat Mas Bima tolong besok bangunnya lebih pagi, masuk bangunnya siang terus, nanti rezeki patokannya. Nah, bagaimana respon Mas Bima mengenai kritik tersebut? Oh ya, makasih ya Pak, untuk masukannya. Kedepannya bakal saya coba membagi. Oke. Mungkin Mas Bima biasanya menerima kritik seperti apa? Bisa dicontohkan? Kalau biasanya sih sebelum ini ya cuma oh iya oke itu aja. Kalau enggak cuma ya kalau misal saya nolak ya sobat saya ya terserah saya gitu kalau misal saya nolak. Mungkin itu perilaku tersebut mungkin harus dikurangi Mas. Mungkin lebih ke Mas Bima kan lebih mengiyakan atau mungkin terima kasih aja lah pada teman-teman yang ngasih saran atau kritik kepada Mas Bima sendiri. Nah, mungkin kita masuk ke sesi informasi aja lah.
selama sesi konseling ini bagaimana pemahaman Mas Bima tentang kritik dan saran? Apakah sudah mulai berubah atau bagaimana? Kalau menurut saya saya sendiri sudah kayak mulai memahami lah, kayak saran dan kritik itu ya bukan kayak buat menjatuhkan gitu, kayak intinya sudah buat kebaikan saya sendiri gitu. Lalu bagaimana proses perasaan Mas Bima sendiri setelah melakukan konseling hari ini? Ya saya lebih senang sih bisa mengerti pandangan-pandangan lain dari tentang saran dan kritik. Kira-kira perubahan apa yang Mas Bima rasakan setelah mengalami sesi konseling hari ini? Setelah sesi konseling hari ini dan kemarin, Pak? Kalau dari saya sih lebih kayak ya memandang kayak saya lebih bisa menerima kritik dan saran sih sekarang daripada yang sebelumnya. Lebih menerima kritik dan saran dari orang lain. Kira-kira Mas Bima pandangan tentang kritik dan penilaian dari orang lain bagaimana? Mungkin ya saya lebih mungkin mereka benar, mungkin maksud mereka juga gini gitu. Kira-kira kedepannya Mas Bima rencananya setelah melakukan sesi konseling hari ini bagaimana? Ya depannya lebih menghargai kritik dan saran dari orang lain. Nah, sesi konseling sudah mau berakhir, jadi sebenarnya saya menghargai Mas Bima sendiri karena sudah berani dan saya menghargai usaha dan keberanian Mas Bima selama mengikuti proses konseling ini, dan tidak semua orang itu bisa pakai Mas Bima. Lalu saya melihat Mas Bima itu sudah memahami lah bahwa kritik itu tidak selalu kayak kebencian sampai benar-benar sakit hati. Jadi Mas Bima sudah mulai menerima kritik dan saran kepada teman-teman. Nah, jadi perubahan proses ini sebenarnya nggak langsung instan ya. Jadi masih ada tahap-tahapan. Mungkin kalau misalnya Mas Bima masih sakit hati mungkin nggak apa-apa lah. Itu mungkin hanya 1-10 aja. Jadi seperti itu. Nah, mungkin kalau misalnya Mas Bima masih ingin melakukan sesi konseling lagi, mungkin bisa hubungi saya lagi. Jadi seperti itu. Mungkin karena sesi konseling hari ini sudah berakhir, mungkin Mas Bima bisa melanjutkan sesi aktivitas yang Mas Bima lakukan tadi, bisa dilanjutkan lagi. Terima kasih. Siap.